يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa nahmadullaha ta'ala ala hadhihi al-liqa' wa hadha al-liqa' wa hadhihi al-fursah at-tayyibah altaqikum fi hadha al-yawm fi darsin bi'unwan al-ajwibatil mufidah an as'ilati al-manahij al-jadidah li Syekh al-Imam al-Mujahid Shalih ibn Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita di pagi hari ini insyaallah akan melanjutkan kembali kitab Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahij Al-Jadidah oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu ta'ala. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas pertanyaan pertama dari kitab ini tentang bagaimana cara menggabungkan antara daurah syar'iyah yang diadakan di masjid-masjid dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau diadakan oleh pihak-pihak kampus-kampus untuk mengisi waktu-waktu liburan di Saudi sana. Ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Tapi langsung saja untuk menghemat waktu, kita masuk ke as-su'al ats-tsani. Pertanyaan yang kedua yang ditanyakan kepada Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah. Kata penanya, al-marakiz as-sayfiyah yuqamu fiha at-tamthil wal anashid ma ra'yukum fi dzalik. Kata penanya, wahai Syekh, itu training-training yang diadakan di kampus-kampus itu yang kemarin kita sampaikan untuk mengisi waktu-waktu liburan. Terkadang di dalam penyelenggaraannya itu ada at-tamthil. Ya, at-tamthil ini adalah ya sandiwara, ya teatrikal, dan yang semisal dengannya. Terkadang diisi dengan hal-hal demikian. Demikian juga ada al-anashid, nasyid-nasyid, ya, dengan musik-musik. Maka bagaimana pandangan Anda, wahai Syekh, tentang hal tersebut? Ya, paham pertanyaannya jamaah? Nah, fahmus soal nisfu al-jawab. Maka dijawab oleh Syekh hafizahullah, yajibu 'alal qa'imina 'alal marakizis sayfiyah ayyamna'u minhal asya' allati la fa'idata fiha. Kata beliau, wajib bagi para penyelenggara kegiatan training-training itu tadi untuk mereka itu mencegah hal-hal yang tidak ada faedah di dalam kegiatan tersebut. Ya, membersihkan segala kegiatan-kegiatan yang tidak mendatangkan faedah sama sekali di kegiatan tadi. Au fiha madarratun 'alat tullab. Bahkan bukan tidak ada faedahnya, namun justru ada bahaya bagi para peserta-peserta kegiatan tersebut. Jadi buat para thalib.
wa ayyu'allimuhum al-Qur'ana was sunnata wal ahaditha wal fiqha wal lughatal arabiyyah. Dan hendaknya panitia-panitia penyelenggara itu mereka mendatangkan pengajar-pengajar untuk mengajarkan kepada peserta-peserta yang hadir. Apa yang diajarkan? Al-Quran, diajarkan sunnah, hadis-hadis Nabi SAW tentang fikih atau bahasa Arab dan pelajaran-pelajaran yang lain. Wa fi hadza ghunyatun wa syughlun lil waqti anil asya'il ukhra. Yang demikian itu sudah cukup untuk mengisi waktu, untuk menyibukkan para peserta-peserta daripada perkara-perkara yang tidak ada faedahnya tadi. Wa kadzalika ta'limuhum al-uluma allati yahtajunaha fi dunyahum kal khatti wal hisabi wal maharatil mufidah. Atau kalaupun memang kegiatan-kegiatan agamanya sudah dirasa cukup banyak, maka boleh dengan kegiatan-kegiatan duniawi yang bermanfaat seperti ilmu khat atau ilmu tentang hisab, matematika, atau keahlian-keahlian duniawi lainnya, bahasa Inggris atau komputer dan yang semisal dengannya. Wa ammal asya allati yusammunaha tarfihiyah fahadhihi fil waqi' la yanbaghi an takuna fil baramij. Adapun perkara-perkara yang mereka sebut sebagai hiburan, nah, supaya pesertanya nggak jenuh, Ustaz. Kalau dikasih pelajaran terus nanti pesertanya apa? Blenger, tau blenger? Jenuh, pusing. Maka dikasih hiburan-hiburan untuk merefresh kembali, masya Allah. Apa hiburannya? Apa hiburan yang dimaksud di sini? Nasyid-nasyid, musik-musik, atau pagelaran teatrikal tadi. Maka kata beliau, yang semacam ini tidak boleh ada di dalam kegiatan-kegiatan para santri, para thalib tadi. Li'annaha taqta'u juz'an minal waqti bila faidah. Karena perkara-perkara tadi, musik-musik, nasyid-nasyid, pagelaran-pagelaran, itu akan membuang waktu mereka tanpa ada manfaat faedah sama sekali yang mereka dapatkan. Bal rubbama tushghiluhum wa tunsihim al-faidata allati ja'u min ajliha. Bahkan musik-musik tadi dan teatrikal tadi itu bisa membuat mereka lupa dengan pelajaran-pelajaran agama yang mereka pelajari. Nah, ini misalnya mengadakan kegiatan liburan. Ternyata dalam kegiatan itu ada pelajaran-pelajaran agamanya. Diajarkan tentang Quran, diajarkan tentang hadis, diajarkan tentang fikih, bahasa Arab, dan seterusnya. Tapi ternyata diisi dengan musik-musik tadi. Maka seseorang atau seorang pesertanya ini setelah mendapatkan pelajaran-pelajaran agama seperti itu, namun ketika datang musik-musik, mereka dihibur dengan musik-musik, pelajarannya tadi hilang nggak? Hilang. Itu membuat mereka lupa apa yang mereka pelajari tadi. Wa min dzalik, diantaranya at-tamtsiliyat wal anasyid. Dan yang membuat mereka lupa dengan pelajaran-pelajaran yang mereka pelajari adalah at-tamtsiliyat, yaitu pagelaran-pagelaran atau nasyid-nasyid. Fa innahu mujarrad lahwun wa la'ib. Karena musik-musik tadi itu hanya sebatas perkara yang sia-sia, senda gurau, nggak ada faedahnya sama sekali. Wa tudarribut tullab ala mutaba'ati al-masrahiyat wal aghani allati tubathu fi wasailil i'lamil mukhtalifah. Dan dikhawatirkan ya, kalau thalib santri dibiasakan dengan musik-musik seperti ini, nggak menutup kemungkinan nanti setelah mereka mungkin lulus ya, atau mungkin mereka sudah kembali ke tempat mereka masing-masing, mereka terbiasa dengan musik-musik itu, pasti mereka akan dikhawatirkan mendatangi konser-konser musik. Ya, tempat-tempat yang di situ diadakan konser-konser musik. Mereka datang ke situ. Awalnya musik dibungkus Islami. Ya, tapi nanti lambat laun mereka akan mendengarkan musik-musik atau gemar musik-musik yang lebih daripada itu. Yang berisi tentang kekufuran,
kemaksiatan kepada Allah, dan seterusnya. Ya. Maka kata beliau, hal seperti itu tidak layak ada di dalam kegiatan-kegiatan untuk mengisi liburan tadi. Tapi kita tambahkan di sini, di footnote, masih ucapannya Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa tasmiyatu hadhil anashid bi annaha anashid islamiyah tasmiyatun khati'ah. Kata beliau, menamai nasyid-nasyid ini dengan istilah nasyid islami itu adalah penamaan yang keliru. Nah, itu memang kebiasaan ahli bidah. Mereka itu suka membungkus ya kesesatan-kesesatan, membungkus sesuatu yang timbangannya di dalam agama itu salah, dibungkus dengan istilah-istilah syar'i. Musik religi, wisata religi, terus apa lagi? Ya, padahal seandainya itu islami, itu nggak perlu embel-embel islami. Ada nggak sholat islamiyah? As-saum al-islami, puasa yang islami, ada? Nggak ada, karena memang kalau itu dari Islam, nggak perlu embel-embel islami. Maka di antara tanda kalau itu bukan Islam, adanya embel-embel apa? Islami itu tadi. Itu di antara. Tapi nanti jangan terus semua yang ada embel-embel islami disikat bukan islami semua, tidak. Ini kita sampaikan salah satu triknya mereka untuk membungkus sesuatu yang batil adalah dengan memberikan nama-nama yang indah pada kebatilan itu. Riba disebut apa? Bunga. Seneng. Ya. Kemudian zina disebut dengan mut'ah. Oleh siapa? Syiah Rafidah. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, li annal Islam lam yashra' lana al-anashid. Karena agama Islam sama sekali tidak ada syariat musik, itu tidak ada. Ya, tidak ada syariat nasyid-nasyid, musik-musik, menyanyikan ya, musik, menyanyikan lagu, itu tidak ada syariatnya sama sekali. Wa innama syara'a lana dzikrullah wa tilawatal Qur'an wa ta'allumal ilmin nafi'. Yang ada itu kita disyariatkan untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an dan mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ammal anasyid fahiya min dinis sufiyatil mubtadi'ah. Adapun yang beribadah dengan nasyid-nasyid itu kebiasaannya ahlil bid'ah dari kalangan sufi, dari kalangan tasawuf. Bahkan ditegaskan juga oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang para sufi-sufi di zaman sekarang ini mereka mengklaim pengikutnya siapa? Al-Imam Syafi'i. Ya kan, kata sebagian orang itu, kami fikihnya mengikuti Imam Syafi'i, akidahnya mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tasawufnya mengikuti Al-Ghazali. Apalagi? Macam-macam. Jadi mix, dijus sama mereka. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau ketika pindah dari Baghdad ila Ain, min Baghdad ila Aina, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ila Misra. Qal Al-Imam Syafi'i rahimahullah, tarakna Baghdad wa ahdatha az-zanadiqa fiha syai'an yusammunahu as-sama'. Kata beliau, kami meninggalkan Baghdad dan ketika itu orang-orang zindiq telah membuat perkara-perkara baru di dalam Baghdad itu, apa-apa yang mereka sebut dengan as-sama', yaitu nyanyian-nyanyian. Siapa yang dimaksud zindik di sini? Al-mutasawwifah. Zindik yang dimaksud di sini adalah orang-orang sufi. Mereka ibadahnya seperti Nasrani, beribadah dengan nyanyian-nyanyian, dengan lagu-lagu, dengan musik-musik. Kemudian kata beliau, alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Orang-orang sufi ini mereka menjadikan agama mereka
ya agama yang main-main, senda gurau, ya perkara-perkara yang batil, bid'ah, wattikhadul anasyid minad-din fihi tasyabbuhun bin nasara. Sebagaimana tadi kita katakan, menjadikan nyanyian-nyanyian, lagu-lagu sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk agama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk tasyabbuh kepada orang-orang Nasara. Alladzina ja'alu dinahum bitaranim al-jama'iyah wan naghamat al-matrabah. Yang menjadikan agama mereka itu dengan at-taranim. At-taranim jam'u tarnimah. Al-aghani. Ya, sama nyanyian-nyanyian juga. Ya, at-taranim jamak dari tarnimah, nyanyian-nyanyian. Jadi agama Nasrani mereka itu isinya nyanyian-nyanyian. Ya antum lihat, tidaklah ada di sebuah gereja, melainkan pasti di dalamnya ada gitar, ada piano, ada drum. Kayaknya tidak disebut gereja kalau tidak ada peralatan-peralatan ini. Namun saya disayangkan, sebagian kaum muslimin mengikuti gaya-gayanya orang-orang Nasara. Di masjid itu ada peralatan musiknya juga. Apa? Beduk. Terus apa lagi? Apa sih terbang ya? Bukan gendang, kalau gendang kan yang gini. Ada cek-ceknya itu loh. Apa itu namanya? Rebana, naam. Rebana. Aduf. Iya, rebana. Itu sampai pernah kita lihat masuk masjid itu ada etalase kayak gini. Itu masya Allah isinya rebana semua, dijejer-jejer sama dia. Itu di dalam masjid. Ini bentuk tasyabbuh dengan orang-orang an-Nasara. Fal wajib al-hadharu min hadhil anasyid, kata Syekh Shalih Fauzan, maka yang wajib waspada dengan nasyid-nasyid seperti ini. Wa man'u bai'iha wa tadawuliha, dan hendaklah kita mencegah tidak melakukan jual beli alat-alat musik ini, dan juga tidak memutar musik-musik tersebut. Alawatan ala ma qad tashtamilu alaihi hadhil anasyid min tahyijil fitnah bil hamas al mutahawwir wa tahrishi bainal muslimin. Ya, alawah ziyadah, sebagai bentuk tambahan atas apa yang terkandung di dalam nasyid-nasyid itu, berupa ada provokasi untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan seruan-seruan yang membuat kita ini menjadi semangat untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang kan kalau dengarkan musik itu bukan cuma telinganya yang bekerja, tapi juga secara psikologisnya itu juga ya, adrenalinnya semakin naik, emosinya semakin naik, terbawa dengan musik tersebut. Ya, jadi bukan cuma telinga ya yang disibukkan dengan musik itu, tapi pikiran, ya, lisan, bahkan alam bawah sadarnya itu terus dipacu dengan musik-musik tersebut. La yajtami' baina qira'atil Qur'an wa baina istima'il aghani fi rajulin mu'min. Tidak akan terkumpul di dalam seorang muslim antara dia membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, dengan dia mendengarkan musik. Tidak akan terkumpul dua hal ini. Ya, pasti salah satunya yang mental. Ya, kalau Anda ingin menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan baik, maka tinggalkan musik tersebut. Namun sebaliknya, kalau Anda lebih condong kepada musik, mustahil Anda bisa mempelajari Al-Quran dengan baik, menghafal Al-Quran dengan baik. Karena dua hal ini adalah dua perkara yang tidak bisa digabungkan menjadi satu. Seperti hitam sama putih, bisa nggak digabungkan jadi satu di dalam kertas? Nggak bisa. Kalau ada hitam di situ, pasti putihnya ketutupan. Nggak mungkin ini hitam tapi putih, nggak mungkin. Maka demikian juga Al-Quran dan musik tidak akan mungkin bisa bersatu. Baik. Kalau kita melihat lebih dalam lagi tentang masalah musik ini, ya, perkara tentang haramnya musik itu sudah disepakati oleh para ulama.
Ya, fa innal ulama mujmi'una ala tahrimi al-aghani wal musiqa wal ma'azif wa ghairi dzalik. Para ulama sepakat tentang haramnya musik, alat-alat musik, nyanyian-nyanyian dan yang semisal dengannya. Dan haramnya musik ini itu didasarkan dengan dalil-dalil Al-Quran, sunnah Nabi SAW, dan ijma' para ulama. Man yadhkur al-adillah au dalilan minal Qur'an tadullu ayatan minal Qur'an tadullu ala tahrim al-musiqa. Man? Siapa yang bisa menyebutkan satu ayat di dalam Al-Quran yang merupakan dalil haramnya musik? Hal hunaka jaizah itulab. Maaf ya, jaizah. Tab indi lakin nasit fil bait. Man yadhkur ayatan wahidah tadullu ala tahrim al-musiqa. Naam, fadal. Iqra, Syekh Sam. Naam, fi ay surah? Naam, fi surah Luqman al-ayah as-sadisah. Naam. Sah? Baik. Qala Allah azza wa jal wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada yang mereka ini yang menggunakan lahwal hadits untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Aina wajhul istidlal? Di mana sisi pendalilannya ayat ini? Lahwal hadits. Kalau kalian membuka tafsir terutama Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menukil ucapan para salaf seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan lahwal hadits al-ghina walladzi la ilaha illa huwa. Yang dimaksud dengan lahwal hadits adalah al-ghina, nyanyian-nyanyian. Beliau bersumpah walladzi la ilaha illa huwa yudzakiruha thalatha marrat. Beliau bersumpah 3 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain, wallahi innahu al-ghina. Demi Allah yang dimaksud lahwal hadits adalah al-ghina, nyanyian-nyanyian. Wa qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsiri lahwal hadits, qal al-ghina wa ashbahihi. Yang dimaksud dengan lahwal hadits adalah nyanyian-nyanyian dan yang semisal dengannya. Naam. Al-ayat tsaniyah fi tahrim al-aghani wal musiqa. Man yadhkur? Taib, qala Allah azza wa jalla fi awakhir suratin najm. Fi awakhir suratin najm, di akhir-akhir surah An-Najm. Qala Allah azza wa jalla afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Aina wajhul istidlal? Afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Hadhil ayat wa antum samidun fi surati An-Najm. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma an tafsiri hadhil ayat, tentang tafsir ayat ini, wa antum samidun ay al-ghina, dan kalian lalai. Afa min hadzal hadithi ta'jabun, apakah kalian takjub dengan berita ini? Wa tadhakuna wa la tabkun, dan kalian tertawa dan tidak menangis.
wa antum samidun, dan kalian masih tetap dalam kelalaian kalian. Lalai karena apa? Al-ghina, dilalaikan dengan musik-musik. Wa min hadits al-adillah min al-ahadits rawa al-Bukhari fi sahihi an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada di antara umatku kelak yang menghalalkan al-hira. Ma makna al-hira? Sutra al-harir. Al-hira, al-farju al-muharram. Ya, al-hira, al-farj al-muharram. Az-zina, Wal-harir ma'ruf. Wal-khamr ma'ruf. Wal-ma'azif. Al-ma'azif alat al-malahi, alat-alat musik. Perhatikan, Nabi SAW menggabungkan antara alat musik dengan perkara-perkara tadi. Berarti hukumnya sama nggak ini semua ini? Sama. Berarti musik sama hukumnya dengan zina, sama dengan khamr, sama dengan kain sutra. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min alamatin nubuwah. Dan benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada yang menghalalkan musik. Terjadi enggak? Terjadi. Ya. Apalagi di Indonesia ini ada seorang dai mantan rocker. Ya, Masya Allah. Mantan rocker. Ya, dia pemikirannya at-tablighi. Termasuk di antara sufi jamaah tabligh. Nah, dia dulu mantan rocker ya. Terus tobat hijrah katanya. Ya, dia mengatakan dan pernah menantang debat yang mengharamkan musik ini, ditantang sama dia debat. Terus dia mengatakan, kalau ternyata ada ulama yang membolehkan musik, maka kalian jangan mengharam-haramkan musik lagi. Dikira perkara musik ini adalah perkara khilafiyah katanya. Maka kita jawab, na'am. Yujad al-alim alladhi istahalla al-ghina. Ada seorang ulama ahlus sunnah yang memang menghalalkan musik ini. Siapa ulama yang menghalalkan musik ini dan menganggap hadis yang tadi kita sebut itu dhaif? Padahal itu riwayat Imam Al-Bukhari. Disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Demikian juga oleh Ibnu Hibban, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya, oleh Imam Al-Haytami dalam Majma' Az-Zawaid. Disahihkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Ighatsah Al-Lahafan, dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Silsilah As-Sahihah. Hadis tadi yang kita baca itu. Siapa ulama yang sering dijadikan pegangan oleh dai-dai yang menghalalkan musik? Pendapatnya siapa yang dipegang sama dia? Al-Imam Ibnu Hazm. Al-Imam Ibnu Hazm. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah akhta'a, tergelincir dalam masalah ini. Karenanya beliau mengkritisi hadis ini enggak sahih dari Nabi SAW. Dan para ulama mengkritisi, Imam Ibnu Hazm bukan termasuk ulama ahli hadis. Ya, beliau bukan termasuk ulama ahli hadis. Bahkan kalau kita lihat pendapatnya Ibnu Hazm ini, beliau mengatakan bahwa Imam At-Tirmidzi, Sahibus Sunan At-Tirmidzi, dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm rajulun majhul. Ya, bayangkan Imam At-Tirmidzi dibilang rajulun majhul, orang yang enggak dikenal itu. Maka la yu'tamad, tidak bisa dijadikan sandaran ketika berbicara tentang hadis. Ya, padahal nanti akan kita nukilkan para ulama-ulama 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik ibn Anas,
Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ittafaqu ala tahrim al-musiqa. Mereka semua sepakat tentang haramnya musik ini. Baik, langsung kita nukilkan saja ucapan mereka. Qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, ini dinukil kalau pingin man aradal mazid, kalau pingin penjelasan tambahan tentang hal ini, Anda bisa baca kitab Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Apa namanya? Talbis Iblis. Ya, beliau banyak membahas tentang haramnya musik ini tadi. Demikian juga Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, beliau punya kitab khusus yang membahas tentang masalah musik ini. Judulnya Tahrim Alatit Torb. Ya, Tahrim Alatit Torb. Beliau di situ membantah syubhat sebagian orang yang mendhaifkan hadis-hadis tentang musik. Padahal dalil-dalil tentang haramnya musik ini bukan cuma dari hadis, dan hadis pun bukan cuma riwayat Imam Bukhari. Ya, ada banyak riwayat-riwayat lain tentang haramnya musik ini, dan juga dari dalil Al-Quran yang tadi kita baca. Tapi Imam Abu Hanifah berkata, atau disebutkan oleh Ibnu Ahmad Al-Hariri, kana Abu Hanifata yakrahul ghina ma'a ibahatihi syurban nabid wa yaj'alu sima'al ghina minadz dzunub. Ya. Kata beliau, dahulu Abu Hanifah rahimahullahu taala yakrahul ghina. Beliau itu membenci nyanyian-nyanyian. Ingat ya, kata-kata yakrah, makruh, itu kalau para ulama salaf yang mengucapkan, maka maknanya itu tahrim, haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, Allah menyebutkan banyak dosa-dosa itu. Di dalam surat Al-Isra, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wala taqtulu auladakum khasyata imlaq wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Banyak wala. Apa terakhirnya Allah mengatakan? Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua itu adalah makruh di sisi Allah. Apa artinya makruh di sini? Haram. Maka ketika disebutkan kana Abu Hanifah yakrahul ghina, membenci nyanyian, berarti maksudnya di sini haram. Padahal Imam Abu Hanifah, beliau tergelincir karena membolehkan nabid. Apa nabid itu? Khomer yang terbuat dari ininya kurma. Pernah tahu air infus? Ya, jadi air dikasih kurma, terus dibiarkan ya. Ya, itu kalau dibiarkan lama-lama namanya nabid. Terkadang terkandung khomer di dalamnya. Maka Imam Abu Hanifah tergelincir di situ, boleh. Ya, ini kesalahan beliau, namanya ulama, ya pasti ada kesalahan, tidak maksum. Kesalahannya tidak diikuti, namun beliau, para ulama itu salahnya karena ijtihad. Ya, kesalahan mereka karena ijtihad. Sedangkan orang yang salah dalam berijtihad, lahu ajrun wahid. Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Beliau tetap mendapatkan pahala. Dan kata beliau, Imam Abu Hanifah menjadikan nyanyian-nyanyian, hukum mendengarkan nyanyian itu termasuk perbuatan yang dosa. Ya, termasuk dzunub, minadz dzunub, termasuk perbuatan yang mengandung dosa. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, sebagaimana dinukil juga oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblisnya, qala al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, innama yaf'aluhu al-fussaq. Sesungguhnya yang melakukan itu, maksudnya mendengarkan musik, nyanyi, main alat musik, yang melakukan itu cuman orang-orang fasik. Ya,
Ya, yang melakukan itu semua hanyalah orang-orang fasik. Adapun orang yang bertakwa, orang yang beriman akan menghindarkan diri dari perkara-perkara tersebut. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sekarang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, al-ghina'u lahwun makruhun yushbihul batil wa man istakthara minhu fahuwa safihun turaddu syahadatuhu. Kata Imam Syafi'i, sesungguhnya al-ghina, lagu-lagu, nyanyian-nyanyian itu adalah perkara hiburan yang dibenci, makruh, tadi haram. Karena menyerupai kebatilan. Ya, nyanyian-nyanyian ini menyerupai kebatilan. Barang siapa yang banyak mendengarkan musik atau memainkan musik ini, fahuwa safihun, maka dia termasuk orang yang safih. Apa makna safih? Jahil. Orang yang bodoh, pandir. Turaddu syahadatuhu, persaksiannya tertolak. Ya, tadi Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa musik-musik ini yang mengada-ngadakan kaum apa? Yang tadi itu, az-zindiq. Siapa yang dimaksud zindiq di situ? As-sufi, orang-orang sufi, tasawuf. Adapun al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, beliau mengatakan al-ghina yunbitun nifaq fil qalbi kama yunbitul ma'u al-baqal. Sesungguhnya musik-musik, nyanyian-nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Ya, menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Sebagaimana air itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini awalnya kalau nggak salah dari ucapan Ibnu Abbas. Tapi diucapkan kembali oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Hadirin rahimahullah ta'ala, ada syubhat dari sebagian orang, musik-musik ini memang bukan sebuah bentuk ibadah. Enggak, kita enggak beribadah lewat musik. Kita enggak seperti Nasrani. Musik ini kita anggap hanya sebatas sarana. Ya, sarana untuk dakwah. Hanya untuk dakwah saja. Bukan ibadah seperti orang-orang Nasrani yang memang ibadahnya itu nyanyi-nyanyi itu. Tapi kalau kita, orang-orang Harokiyah biasanya, Ikhwanul Muslimin, nah itu sukanya musik-musik gini. Kalau ada gathering itu? Ya, pertemuan-pertemuan, ada seminar-seminar, mesti mereka itu pakai nasyid-nasyid, pakai musik-musik. Atau tadi teatrikal tadi. Kata mereka, ini bukan ibadah. Ini hanya sebatas sarana. Ya. Maka kalau namanya sarana, nggak bisa dihukumi bid'ah. Sebagaimana Anda ketika ceramah pakai kamera atau pakai mikrofon, diupload di YouTube. Ini kan apa? Sarana kan? Ya, maka itu nggak bid'ah katanya. Ya, ini syubhat. Bagaimana membantahnya? Tapi yang bisa jawab, insya Allah ya, pertemuan depan Ana bawakan hadiahnya, kitab. Ya. Tapi jangan berharap kitab Sahih Bukhari satu set lengkap, jangan. Ya. Ada yang sudah punya kitab ini? Hah? Oh. Taib. Man yaruddu ala hadhihi syubhat? Paham syubhatnya enggak tadi? Hah? Taib. Dengarkan ya, simak ya sekali lagi ya. Kita kan mengatakan bahwa musik-musik ini kita hukumi apa tadi? Bid'ah di dalam agama. Karena itu menyerupai orang-orang Nasrani. Mereka beribadah dengan musik-musik. Taib. Nah, yang pakai musik-musik ini protes. Oh enggak, kita ini tidak menggunakan musik sebagai ibadah. Tapi musik ini hanya sebatas sarana.
Sebagaimana Anda kalau ceramah, maka sarananya pakai mikrofon. Apakah mikrofon bid'ah? Kan enggak. Anda kalau ceramah kalau dakwah pakai kamera, terus diupload ke YouTube, diupload ke media sosial, itu kan sarana juga. Maka demikian juga kita berdakwah lewat musik-musik religi. Kita berdakwah lewat musik-musik religi. Ini sarana. Yang penting sama-sama mengajak orang untuk beribadah kepada Allah. Ada grup musik misalnya, bikin lagu, bikin grup band, liriknya itu diambil dari usul thalatha misalnya. Masya Allah. Gimana? Ini grup band syar'i enggak ini? Liriknya diambil dari kitab usul thalatha. Oh ini bagus ini, terobosan baru ini. Apa bedanya sama Anda yang mengkaji usul thalatha? Kita dakwah ngajak manusia dengan membahas kitab usul thalatha, dengan grup musik tadi yang liriknya pakai usul thalatha, apa bedanya? Sama-sama sarana. Kenapa yang satu dihukumi bid'ah, yang satu tidak dihukumi bid'ah? Apa karena hadiahnya belum nampak itu, makanya antum ragu gitu? Kalau sudah nampak gitu baru berani jawab. Salah urusan belakangan sudah. Yang penting jawab dulu. Kali aja bener kan? Tep, gak ada? Ustadz ya, apa Ustadz ini? Fadol. Ayo, sarananya batil. Cuman gimana? Apa yang membedakan antara batilnya ini dengan yang ini? Itu poinnya. Kenapa yang ini kok dibilang batil, sedangkan yang satunya yang pakai mikrofon, yang bahas kitab biasa, itu nggak dibilang batil. Protes loh mereka itu, keberatan loh itu. Kita ini bikin lagu susah-susah kok enak sekali kalian bilang bid'ah gitu. Ngamuk mereka ini, jangan dikira nggak ngamuk. Marah mereka. Nah, iya sih. Tapi kurang spesifik. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah ada hadiahnya di pertemuan depan ya. Insya Allah. Kan janjinya tadi yang jawab. Iya. Perhatikan di sini. Ini kaidah penting. Perhatikan ya, kaidah penting. Al-bid'ah takunu fil wasail kama hiya takunu fil ghayat. Kebid'ahan itu juga bisa terjadi pada sarana. Bukan hanya tujuan saja, tapi sarananya itu juga bisa dihukumi bid'ah. Maka di antara kesalahan sebagian dai, sebagian ustadz ketika menjelaskan tentang bid'ah, maka kata mereka, bid'ah itu hanya terjadi pada tujuannya saja. Adapun sarana itu tidak dihukumi bid'ah atau tidak. Ini keliru. Ya, al-wasail qad takunu bid'atan. Wasilah, sarana itu terkadang juga dihukumi bid'ah. Taib. Madzabit, apa ketentuannya? Kok wasilah ini dihukumi bid'ah? Kok wasilah yang ini tidak dihukumi bid'ah? Ayo, as-sunnah at-tarkiyah. Kalian lihat dua perkara ini. Ya, ada dua perkara yang harus kalian lihat untuk menentukan sesuatu ini bid'ah atau tidak. Yang pertama adalah al-muqtadi li fi'lihi, yaitu motivasinya apa, dorongannya itu apa. Tulis dulu ya, nanti saya jelaskan ya. Al-muqtadi li ihdathiha, dorongannya apa atau motivasinya apa. Dan yang kedua, adamul mani', tidak ada yang menghalanginya.
Ya, al-muqtadi wa adam al-mani'. Saya kasih contoh satu misalnya, jam'ul Quran. Mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf. Di zaman siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya. Abu Bakar dulu. Apakah Nabi SAW di zaman beliau ketika masih hidup, Nabi sudah mengumpulkan mushaf? Belum. Nah, berarti yang dilakukan sama Abu Bakar ini itu dituduh bid'ah juga, karena tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, maka kembali kepada dua kaidah tadi. Ada nggak motivasinya di zaman Nabi SAW? Yaitu kita lihat dulu di zaman Abu Bakar, apa yang mendorong Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain untuk mengumpulkan Al-Quran di zaman tersebut? Apa yang mendorong mereka? Naam, karena banyaknya al-huffaz, al-qurra yang meninggal, yang gugur di medan peperangan. Itu yang menjadi dorongan Abu Bakar dan para sahabat yang lain untuk mengumpulkan Al-Quran. Motivasi ini ada nggak di zaman Nabi SAW? Tidak ada. Maka syarat yang pertama ini tidak terpenuhi. Syarat yang pertama ini ya tidak terpenuhi. Berarti tidak dikatakan bid'ah. Padahal syarat yang kedua, kira-kira Nabi kalau mau mengumpulkan Al-Quran bisa nggak? Bisa. Tapi motivasinya belum ada. Makanya apa yang dilakukan sama Abu Bakar ini bid'ah nggak? Tidak. Kemudian contoh yang berikutnya. Ini pakai mikrofon. Pengeras suara, mukabbir as-saut. Apa motivasi kita untuk pakai pengeras suara ini? Supaya semakin keras suaranya, supaya dakwah ini semakin tersyiarkan. Motivasi seperti ini, dorongan seperti ini, ada nggak di zaman Nabi SAW? Dorongannya, motivasinya, Nabi pengen nggak suaranya keras? Pengen. Bahkan di riwayat Jabir bin Abdullah, ketika beliau mensifati khutbahnya Nabi SAW, sampai-sampai disebutkan wa'ala sautuhu, sampai-sampai suara Nabi itu meninggi ketika berkhutbah. Ya, berarti Nabi itu pengen suaranya didengar, ada motivasinya. Demikian juga Bilal bin Rabah, ketika adzan sampai naik ke atas, berarti pengen suaranya apa? Didengar, suaranya keras. Syarat yang pertama terpenuhi. Kemudian yang kedua, adamul mani'. Kira-kira apa yang mencegah Nabi SAW kok nggak pakai mikrofon? Padahal beliau itu motivasinya ada, pengen suaranya keras. Tapi kenapa kok nggak pakai mikrofon? Kira-kira apa yang mencegah Nabi, menghalangi Nabi pakai mikrofon? Mal jawab, nggak ada mikrofonnya. Mikrofonnya ada nggak? Nggak ada. Itu yang menghalangi Nabi SAW. Itu yang mencegah Nabi SAW. Maka ketika kita di zaman sekarang pakai mikrofon, bid'ah nggak? Tidak. Sekarang pada inti permasalahan. Apa permasalahan kita tadi? Nasyid, musik-musik, berdakwah dengan menggunakan musik. Apa tujuannya orang berdakwah pakai musik ini? Motivasinya apa? Supaya lihidayatin nas, supaya manusia ini lebih banyak yang mendapatkan hidayah. Yang ahli maksiat biar tobat, yang suka meninggalkan perintah Allah jadi mengerjakan perintah Allah, yang jarang ke masjid jadi suka ke masjid, yang jarang baca Quran jadi suka baca Quran. Itu kan tujuannya orang yang nyanyi-nyanyi religi itu. Sahih? Nah, motivasi seperti ini Nabi punya nggak? Oh, Masya Allah. Nabi itu nggak pengen manusia dapat hidayah. Iya, pengen manusia dapat hidayah. Bahkan Nabi lebih semangat
Nabi lebih pingin manusia mendapatkan hidayah daripada orang-orang yang nyanyi religi itu. Betul nggak jemaah? Semangatnya lebih semangat siapa? Nabi SAW. Sampai Nabi berjalan ke Taif. Ya, berjalan ke Taif demi apa? Untuk memberikan hidayah kepada para penduduk Taif. Nah ini kalau yang dakwah-dakwah religi ini, kalau nggak diundang manggung, mau manggung mereka. Kalau nggak dibayar, mau mereka. Ada dusta semua mengatakan kita berdakwah ini supaya tersyiarkan Islam. Kadzab. Iya. Nabi lebih semangat untuk mendakwai manusia daripada mereka. Maka berarti Nabi punya motivasi ini. Baik, maka syarat yang pertama terpenuhi. Syarat yang kedua apa tadi? Adamul mania. Apa yang mencegah Nabi kok tidak berdakwah pakai alat musik? Jangan bilang alat musik nggak ada. Alat musik ada nggak di zaman Nabi SAW? Ada. Bahkan ya ikhwan, alat musik digunakan oleh orang-orang musyrikin untuk melawan Al-Quranul Karim. Antum kalau nanti senggang baca sirahnya tokoh musyrikin yang bernama An-Nadhr ibnul Harith. An-Nadhr ibnul Harith itu salah satu tokoh musyrikin yang dibunuh oleh Nabi SAW sebagai tawanan perang Badar. An-Nadhr ibnul Harith ini dia membeli budak-budak wanita. Kemudian budak-budak wanita ini diperintahkan untuk menyanyi. Ya, menyanyi ya sebagai biduan-biduan wanita. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mengalahkan Al-Quran. Karena ketika itu orang-orang Mekah sudah banyak yang kena hidayah Quran dari Nabi SAW. Maka untuk melawannya pakai apa? Pakai musik. Musik digunakan untuk melawan Al-Quran. Kok sekarang digunakan untuk ngasih hidayah orang? Aneh. Baik, maka musik sudah ada di zaman Nabi SAW. Nabi punya motivasi untuk memberikan hidayah kepada manusia. Terus alat musiknya ada. Kenapa kok nggak dikerjakan sama Nabi SAW? Berarti apa ini? Haram. Ini yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Padahal Nabi punya dorongan untuk melakukannya. Dan tidak ada yang menghalangi Nabi SAW. Tapi ternyata ditinggalkan sama Nabi, berarti itu sunnah. Jadi namanya sunnah itu bukan hanya bentuknya fi'liyah. Bukan hanya bentuknya ketika Anda mengerjakan sesuatu, tidak. Tapi sunnah itu bisa Anda gapai ketika Anda meninggalkan sesuatu. Nah, ini yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Maka dari sini jelas, berdakwah dengan menggunakan musik bid'ah atau tidak? Bid'ah. Sama nggak dengan dakwah pakai mikrofon? Beda. Ya. Maka seandainya memang berdakwah dengan musik itu baik, memang benar perbuatan yang terpuji, saya yakin para sahabat pasti bikin grup band. Saya jamaah, karena para sahabat orang-orang yang semangat berdakwah. Mereka ingin supaya manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menghalangi mereka terus? Kok nggak bikin grup band? Karena mereka tahu musik ini hukumnya haram, bukan sarana untuk berdakwah. Nah, kemudian syubhat lagi. Orang-orang Harokiyah dari kalangan Ikhwanul Muslimin, mereka mengatakan bahwa berdakwah melalui musik itu lebih ampuh, ya, lebih banyak diterima oleh masyarakat. Artinya kita berdakwah dengan musik ini, kita baru bikin satu lagu saja, itu banyak orang-orang yang tobat dari maksiat, banyak orang-orang yang mulai meninggalkan maksiat, mulai datang ke masjid, mulai sholat. Kalau ditanya, kau dulu ini bergelimang dosa, tapi sekarang kok bisa kau rajin sholat, ya, kau rajin baca Quran, rajin puasa, rajin ini, maksiat kau tinggalkan, kok bisa? Iya, saya habis dengerin lagu religinya fulan itu. Tuh. Dapat hidayah
dari dengerin musik. Baik. Sedangkan Anda yang mengharamkan musik dan mencukupkan berdakwah seperti model sekarang ini secara verbal, itu tidak sebanyak orang-orang yang berdakwah dengan musik itu tadi. Paham maksudnya? Ya. Berdakwah verbal ini yang datang di pengajian ya wes cuman segelintir orang. Ya, tapi kalau yang pakai musik, banyak, masjidnya penuh. Iya, apalagi kalau di masjidnya itu dibikin pentas. Dan ada rencana gitu jamaah. Dari seorang Ustadz Ghaul. Tahu Ustadz Ghaul? Hah? Ustadz Ghaul. Nah, Ghaul ismun min asma'i asyaiton. Man enggak tahu Ustadz Ghaul antum? Ya enggak usah cari tahu lah. Dia punya cita-cita, dia ingin membuat masjid khusus untuk anak muda. Di dalamnya masjid itu ada kafenya, ada live musiknya, ada apa lagi macam-macam. Pokoknya yang digemari anak-anak muda. Biar anak-anak muda ini kata dia, fokusnya itu kegiatannya di masjid, nggak belakrak keluar. Apa belakrak ini? Cangkruan ya bodoh ini anak-anak nggak tahu ini cangkruan. Nongkrong-nongkrong di luar nggak jelas. Mending ditaruh di masjid. Apa hobi mereka musik? Salurkan musik, tapi yang Islami. Gitu. Ada yang hobinya dance, salurkan, tapi yang Islami. Soalnya mah. Baik. Maka kita jawab, memang kita tidak memungkiri mereka yang berdakwah dengan cara-cara musik seperti itu terkadang menggayat orang lebih banyak daripada kita yang berdakwah dengan verbal atau tulisan. Kita nggak memungkiri, memang terkadang orangnya lebih banyak pesertanya. Namun yang harus kita tekankan adalah bahwa kebenaran tidak diukur dari banyaknya jumlah. Kebenaran tidak diukur dari hasil, tapi kebenaran itu diukur dari apanya? Proses. Maka jangan mencari hasil dalam berdakwah, tapi jalankan proses saja sudah. Nah, orang-orang ahlul bidah, mereka itu ingin supaya hasilnya itu banyak, hasilnya itu nampak. Sehingga mereka pakai cara-cara instan demi untuk mendapatkan hasil yang banyak. Lewat musik, lewat pagelaran, atau mereka itu mencukupkan ceramahnya itu dengan ceramah-ceramah akhlak, ceramah-ceramah rumah tangga. Yang penting pokoknya jamaah seneng. Ya kan? Yang penting jamaah seneng. Sudah, jangan nyinggung masalah syirik. Jangan singgung-singgung masalah bid'ah. Jangan suka menyinggung-nyinggung amaliyah orang-orang yang kau anggap sesat. Jangan. Nanti orang-orang banyak yang gak suka sama kau. Nah, kita katakan lah, dakwah itu adalah engkau melakukan proses yang benar. Hasilnya bagaimana? Itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul, saya tanya kepada antum. Para nabi dan rasul itu adalah dai-dai yang sukses atau gagal? Tidak ada namanya nabi itu gagal, itu nggak ada. Semua nabi dan rasul itu potret-potret dai yang sukses. Anda kalau ingin tahu ustadz yang sukses, dai yang sukses dalam dakwahnya, lihat para nabi dan rasul. Jangan lihat ustadz-ustadz sekarang. Jangan melihat ustadz fulan sukses. Kenapa? Kalau kajian yang hadir penuh meludak, sampai jalan-jalan raya tutup semuanya. Ini berarti ustadz sukses lah. Tidak diukur dari banyaknya jumlah manusia. Nabi SAW tatkala ditampakkan padang mahsyar, sebagaimana hadis Ibnu Abbas, Nabi mengatakan, ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Aku melihat seorang nabi di padang mahsyar dan bersama beliau ar-rahtu, antara 3 sampai 9 orang. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Dan aku melihat seorang nabi, pengikutnya cuma 1-2 orang saja. Wa ra'aitun nabiyya laisa ma'ahu ahad. Dan aku melihat seorang nabi yang gak punya pengikut sama sekali. Syuf, lihat jamaah.
Ada nabi nggak punya pengikut sama sekali. Berani Anda mengatakan ini nabi gagal, ini nabi nggak tahu caranya dakwah, nggak keren dakwahnya, nggak bisa bermanuver dalam dakwahnya, coba pakai cara-cara lain gitu. Berani bilang kayak gitu? Lah, ini nabi sukses meskipun nggak punya pengikut. Baik, maka Ahlus Sunnah ad-da'wah salafiyah itu melakukan proses, tidak menuntut hasil. Hasil itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlul bidah, mereka mencari hasil, nggak mau melakukan proses yang syar'i. Karena menurut mereka proses yang syar'i itu lelet, lambat, hasilnya tidak memuaskan. Ya, tapi kalau proses yang tidak syar'i, wah, nampak hasilnya, pakai musik. Ya kan, sekali genjreng gini, jreng, banyak yang datang. Iya. Tapi kalau ceramahnya itu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, sedikit yang datang katanya. Nah, kita jawab nggak ngurus sedikit banyaknya yang datang. Yang penting proses kita berusaha untuk di atas jalannya siapa? Para nabi dan rasul. Wadah ya ikhwan? Baik, hal min soal. Alladhi yas'al falyaktub bil arabiyyah labud. Lakin bi khattin wadih. Baik, ada pertanyaan, apakah boleh lagu di saat pernikahan itu? Ya, apakah boleh lagu di saat pernikahan? Ya, datang dalam riwayat kisah tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang mendapati di rumahnya Aisyah ada sekelompok anak kecil yang memainkan rebana dengan menyenandungkan nasyid. Maka Abu Bakar ketika itu yang tahu tentang hukum musik haram, Abu Bakar menegur, ada apa ini? Mizmarus syayatin fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seruling-seruling setan di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibiarkan, da'hu, biarkan dia. Karena ini hari Id kita. Maka dari situ para ulama membolehkan musik itu dengan beberapa syarat. Yang pertama, hanya ketika hari-hari besar seperti hari Id atau hari pernikahan. Kemudian yang kedua, alat musik yang dibolehkan hanya rebana tanpa ecek-ecek. Apa ecek-ecek ini? Hah? Ya tahu ya ecek-eceknya itu loh. Ya. Dan yang memainkan adalah anak kecil. Bukan orang dewasa yang bisa memfitnah lawan jenis. Sudah, itu batas maksimal dibolehkannya musik, hanya hari-hari seperti itu. Selain itu kembali kepada hukum asalnya. Musik adalah diharamkan. Adapun nasyid, nasyid yang tanpa alat musik, selama memang tidak dimaksudkan untuk taqarrub kepada Allah, membaca syair-syair. Karena dulu para sahabat diriwayatkan mereka menyenandungkan syair-syair untuk menyemangati mereka. Seperti ketika mereka diriwayatkan ketika membangun Masjid Nabi, membangun Masjid Nabawi, mereka menyenandungkan syair la in qa'atna wan nabiyyu ya'malu fahadha al-amalu minna al-mudallalu. Kalau kita duduk-duduk saja sedangkan seorang nabi ikut bekerja membangun Masjid Nabawi, maka sungguh ini adalah perbuatan yang sesat. Itu disenandungkan sama mereka, namun hanya sebatas syair tanpa ada alat musik. Dan itu pun tujuannya bukan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, namun untuk apa? Menyemangati. Untuk menyemangati. Dan itu memang kebiasaan orang-orang Arab dahulu. Mereka suka menyemangati dengan menggunakan syair-syair tadi. Makanya seperti ini mubah, boleh. Tapi kalau sudah sampai dijadikan sebagai ibadah, ini masuk bid'ah di dalam agama. Nah, wallahu ta'ala alam.
Ainal as-soal? Ma fi soal? Halas? Nah, fadhal. Kesimpulannya tuh lagu itu musik itu boleh kesimpulannya tuh musik itu kayak gimana? Ya, tadi bid'ah musik adalah ketika digunakan sebagai ibadah. Artinya ketika bermusik itu dia mengharapkan pahala dari Allah dari musiknya tadi. Paham jemaah? Itu baru disebut ibadah dan itu bid'ah. Dia mengharapkan pahala, mengharapkan ampunan Allah dengan musiknya. Sebagaimana juga untuk sarana dakwah. Ketika dia menggunakan musik ini sebagai sarana dakwah untuk memberikan hidayah manusia melalui musik itu, maka itu bid'ah. Tapi kalau tadi nasyid yang tanpa alat musik, hanya syair yang dibaca dengan nagom, yaitu dengan nada, maka itu mubah selama memang tidak dianggap sebagai bentuk ibadah dan juga tidak dilakukan secara terus-menerus. Dikit-dikit nasyid, enggak. Sahabat hanya momen-momen tertentu untuk menyemangati atau untuk membela Nabi SAW. Karena dulu medsosnya orang-orang Arab di zaman Nabi itu adalah dengan apa? Syair. Kalau sekarang medsosnya kan dengan status-status ya. Ya, kalau dulu itu dengan syair. Orang-orang Arab membuat syair menghina Nabi SAW. Suhail bin Amr, tokoh Quraisy, menghina Nabi SAW. Maka dibikin syair untuk membela Nabi SAW. Hanya sebatas itu. Nggak ada yang menganggap mereka itu membuat syair tersebut, membacakan syair itu dalam rangka taqarrub pada Allah, mengharapkan pahala, mengharapkan surga Allah. La. Ya, sebatas itu saja. Naam, wallahu a'lam. Wadih? Naam. Berarti boleh ya musik buat bercanda? Musik buat bercanda? Atau buat kalau dalam perjalanan itu kan panjang gitu. Lah, tadi musik yang dibolehkan hanya pada hari raya. Ya, hari raya dan hari pernikahan. Itu pun yang memainkan siapa? Anak kecil. Dan alat musiknya cuma apa? Rebana tanpa ecek-ecek. Khalas. Ya antum kalau mau perjalanan jauh, kenapa nggak mendengarkan murattal? Kenapa nggak murojaah? Apa yang antum harapkan dari musik itu? Dusta ya, orang-orang barat mengatakan bahwa musik ini bisa membuat jiwa menjadi tenang. Makanya ada sebagian ibu hamil itu sampai apa itu namanya? Diperdengarkan musik ke bayinya itu. Katanya itu untuk membuat cerdas ini, ala kedzib semua itu. Nggak usah percaya dengan hal-hal demikian. Mereka ingin menjauhkan generasi-generasi kaum muslimin dari Al-Quran. Cara yang sama dengan yang dilakukan sama siapa tadi tokoh Quraisy? An-Nadhr ibnul Harith. Cara yang sama, mengalahkan Al-Quran dengan musik. Tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Siapa namanya? Tidak disebutkan. Beliau hanya menyatakan, Ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Aku melihat seorang nabi yang nggak punya pengikut sama sekali. Adapun nabinya siapa? Tidak disebutkan. Tapi memang sunnatullah, pengikutnya para nabi itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kebanyakan sedikit. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam. Beliau berdakwah berapa tahun? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50 tahun. Tapi Allah katakan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaklah yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Disebutkan antara 70 sampai 80 orang. Nah, Anda bayangkan 950 tahun dapat pengikut cuma 80 sampai 70 orang. Kalau orang sekarang mungkin bilang, wah ini dai gagal ini, ustadz gagal ini. Ngapain aja 950 tahun kok cuma dapat segitu. Lah, ini potret dai-dai yang sukses.
tidak dilihat, tidak diukur dari banyaknya jumlah pengikut, tapi diukur dari kesesuaian dakwahnya, proses dakwahnya sesuai atau tidak dengan Al-Quran, dengan Al-Haq. خلاص طيب هذا والله أعلم بالصواب. أقول قولي هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.